علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, barang siapa Hmm. mengetahui sesuatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka ia dikenakan oleh Allah dengan kekang api neraka pada hari kiamat. Ni'mal atiyatu wa ni'mal hadiyatu kalimatu hikmatin tasma'uha wa tatawi 'alaiha thumma tahmiluha ila akhin laka muslimin tu'allimuhu iyyaha ta'dilu ibadata sanatin. Sebaik-baik pemberian dan hadiah ialah kata-kata yang berhikmah. Engkau dengar lalu engkau simpan baik-baik, kemudian engkau bawakan kepada saudaramu muslim, engkau ajari dia perbuatan yang demikian menyamai ibadah setahun. Hmm. Ad-dunya ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrallahi subhanahu wa ma walahu au mualliman au muta'alliman. Dunia itu terkutuk bersama isinya selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disukai Allah atau menjadi pengajar atau pelajar. Inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta an-namlata fil juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khairah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya dan isi langit dan isi bumi sampai kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semuanya berdoa kebaikan kepada orang yang mengajarkan manusia. Ma afadal muslimu akhahu faidatan afdala min hadithin hasanin balaghahu faballaghahu. Tiadalah seorang muslim memberi faedah kepada saudaranya yang lebih utama dari pembicaraan yang baik sampai kepadanya lalu disampaikannya kepada saudaranya itu. Kalimatum minal khairi yasma'uhal mu'minu wa yu'allimuha wa ya'malu biha khairul lahu min ibadati sanatin. Sepatah kata kebaikan yang didengar oleh seorang mukmin lalu diajarinya dan diamalkannya adalah lebih baik baginya daripada ibadah setahun. Lanjutku. Ya, lanjut. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berjalan-jalan, fara'a majlisaini, lalu melihat dua majelis. Ahaduhuma, yang satu, yad'una Allah azza wa jalla wa yarghabuna ilaihi. Yang satu, mereka itu berdoa kepada Allah dan ingin kepadanya hati. Wathani yu'allimuna nasa, sedangkan yang kedua mengajarkan manusia. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma haula'i,
Adapun mereka itu fayas'alunallaha, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in syaa'a a'tahum, jika dikehendakinya maka dikabulkannya, wa in syaa'a mana'ahum, jika eh, tidak dikehendakinya maka ditolaknya. Fayu'allimuna nasa, sedangkan mereka yang satu majelis, wa innama bu'ithtu mu'alliman, dan aku ini diutuskan untuk mengajar. Thumma adala ilaihi wa jalasa ma'ahum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke majelis orang mengajar tersebut, lalu duduk bersama mereka. Baik, sebentar ya. Jadi beberapa hadis yang kita baca ini adalah hadis yang Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut At-Tirmizi itu Hasan Sahih. Inna Allah malaikatahu Inna Allah wa subhanahu wa malaikatahu wa ahlu samawatihi wa abdihi tanamlati bihujriha wa hattal uti bil bahri la yusalluna ala muallimin nasi al khairah. Semua dalil-dalil yang disebutkan di sini adalah menunjukkan betapa mulianya, betapa istimewanya kedudukan orang yang mengajarkan, orang yang membimbing orang lain untuk menjadi orang baik, menjadi hamba Allah yang baik. Seperti umpamanya salah satu, terlepas daripada sanadnya yang lemah, yaitu ni'mal atiyah wa ni'mal hidayah. Pemberian atau hadiah yang terbaik adalah kalimat hikmah, ya. Kalimat hikmah itu sama dengan kalau kita diberi, ini kan abstrak, ini immaterial ya. Kalau kita diberi banyak berupa uang, ya itu nampak pasti orang yang diberi itu senang dan bahagia karena manfaat yang diperolehnya itu langsung bisa dirasa secara materi. Tetapi ingat bahwa kebahagiaan itu bukan saja karena materi ya. Bukan saja ketika orang sudah terpenuhi semua kebutuhan dunianya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, punya keluarga yang sehat dan bagus-bagus semua. Itu belumlah nikmat yang belumlah nikmat sejati. Karena di sana di dalam diri kita itu ada satu bagian yang menjadi esensi atau inti daripada eksistensi manusia kita, kemanusiaan kita itu ada sesuatu yang membutuhkan juga apa vitamin, membutuhkan gizi, seperti halnya tubuh kita membutuhkan protein dan sebagainya. Ruh kita itu juga membutuhkan itu, ya. Kalau tidak diberikan, maka kebutuhan tubuh, maka dia juga akan kurus dan sakit. Demikian juga dengan roh, jiwa yang tak nampak di mata itu, bila tidak diberikan makanannya, maka dia akan juga sakit, ya. Materi itu tidak mampu menutupi kegelisahan dan penderitaan yang dirasa oleh batin dan ruh bila tidak dipenuhi, bila tidak dipenuhi juga kebutuhannya. Nah, apa kebutuhan ruh? Apa kebutuhan yang mesti dikonsumsi oleh nyawa hati adalah hikmah. Hikmah adalah ilmu. Ya, makanya tentu itu sangat berharga dan sangat bernilai, bahkan melebihi nilainya
pemberian kita dalam bentuk materi kepada orang lain. Tapi kan banyak tak menampakkan itu, banyak tak melihat ke situ. Banyak orang ya seperti di dalam dunia dunia kita yang kita alami sekarang itu. Kalau masalah hiburan, orang rela membayar dengan uang mahal ratusan juta, puluhan juta, membayar mendatangkan artis-artis, ya. Tetapi ketika mendatangkan ulama besar, tidak sampai segitu juga, ya. Bahkan mereka berpikir eh, malas gitu. Kesemuanya ini karena mereka tidak memahami esensi daripada hikmah dan ilmu itu. Ya, yang mengetahui permata, keaslian permata, yang menikmati eh, batu batu mulia itu adalah orang yang hanya orang-orang spesifik, orang yang mengetahui. Jadi itulah kenapa hadis ini terlepas daripada sanadnya dhaif, jadi maknanya memberikan kalimat hikmah pengajaran yang bisa merubah, bisa menjadi titik balik, menjadi pencerahan kepada orang itu yang seharusnya mengarah kepada jurang neraka. Akhirnya karena satu kalimat itu dia merubah rutenya karena kita, ya. Kalau kita bisa membahagiakan, membantu orang sehingga dia bahagia di dunia, bagaimana kan membantu orang membimbing kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu hari akhirat di yang mesti kita lewati semua. Karena itu hadis ini mengumpamakan bahwa pemberian kata hikmah, memberikan kata hikmah atau menghadiahkan kata hikmah sama pahalanya dengan ibadah 1 tahun. Ya, kenapa? Bahkan ini sebenarnya bukan litta'did, bukan pembatasan angka. Bagaimana dengan kalimat itu? Orang bisa bahagia, bukan saja bahagia di dunia, tetapi ketika dia meninggal dia juga bahagia karena pengajaran yang kita berikan kepada itu. Kemudian selanjutnya, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu au mu'alliman au muta'alliman. Dunia itu terkutuk pula apa yang ada padanya kecuali ingat kepada Allah dan apa yang mengiringinya atau apa yang mengajar atau orang yang mengajar atau orang yang belajar. Dunia itu kalau ini kan hadis dhaif ya. Dia apa namanya? Nama, At-Tirmizi mengatakan dan Ibnu Majah, At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini Hasan Gharib. Hasan Gharib. Jadi terlepas daripada sanatnya Gharib, itu juga relevan dan sangat berkesesuaian dengan, tetapi mal'una di sini adalah orang yang mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan, ya. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Tetapi orang yang menjadikan dunia sebagai jalan atau tangga atau wadah atau fasilitas untuk mencapai akhiratnya, tentu dia berubah. Dunia menjadi rahmat. Dunia menjadi sebagaimana dalam hadis sahih, nikmal mal, sebaik-baik harta itu fi yadi rajulin salihin, adalah yang berada dalam genggaman, dalam kekuasaan orang yang soleh. Karena orang soleh itu, karena dia memilikinya, berarti dia hanya mengapakan, dia menggunakan harta itu kepada jalan-jalan yang soleh juga, jalan-jalan yang baik. Jadi bukan bukan zatnya dunia itu yang terkutuk, ya, tetapi yang dimaksud adalah menjadikan dunia sebagai tujuan, artinya la'nan mal'unun, jauh dari rahmat, ya, jauh dari rahmat. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dia akan jauh dari rahmat Tuhan, jauh dari kekasih kasih Allah. Hadis berikutnya, Inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahlu samawati wa ardihi, hatta sampai apa namanya? Oh,
sampai semut di lubangnya. Bahkan kalau menurut saya sampai setiap butiran pasir ya, setiap biji zarah itu, ah, dia akan mendoakan orang-orang mukmin, orang-orang yang mengajarkan orang lain kepada kebaikan. Kenapa? Karena ini di dalam sebuah ayat Al-Quran, toh, eh, apa itu? Kul kullum kada alima salatahu wa tasbihahu. Gitu. Kul kullum kada alima salatahu wa tasbihahu. Katakan bahwa masing-masing semua makhluk itu sudah mengetahui cara salatnya dan cara bertasbihnya. Bahkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepadanya. Anda tahu salat enggak? Ah, tahu salat? Ah, iya. Orang yang salat itu adalah orang yang masuk di dalam jaringan Tuhan, yang di dalamnya mengalir semua rahmat. Gitu. Kalau Anda menyemati nanti tidak ada anaknya, udah sholat itu adalah menjadikan Anda sudah admin atau members yang mendapatkan invest. Karena kenapa? Coba lihat orang sholat. Wajib dalam sholat itu kalau tidak wajib sholat itu ketika kita sholat mendoakan orang lain kan, gitu. Assalamualaikum ayuhan nabi. Itu kita baca dalam sholat. Nabi mengatakan tidak bukan saja saya, ya. Coba. Lalu ditambahlah wassalamu alaina. Bahkan salam juga kepada seluruh saudara-saudara kami dari para nabi dan rasul yang lainnya. Nabi lagi minta tambahan wala ibadillahi sholihin. Ya toh? Dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Artinya, kalau kita mati dalam keadaan iman, itu doa orang yang hidup itu tidak pernah terlepas loh untuk kita. Tapi harus mati, harus jadi member dulu. Gitu. Karena ada doa itu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan itu diberuntukkan. Wa ala ibadillahi sholihin ahya wa amwata. Coba. Jadi tidak perlu apa namanya, tidak perlu terlalu egois atau bernafsu. Wah, saya punya anak supaya anak saya sekolah nanti ada. Tidak, itu terbatas sekali. Kalau anak Anda nanti jadi miring, ya kan tidak ada yang mendoakan. Jadi menjadilah saja members. Jadi orang sholat juga. Kita akan mati. Itu tidak pernah berhenti doa. Di dunia ini, tidak pernah berhenti orang sholat kan. Sekarang jam berapa di situ? Sekarang jam jam 8, 9 di situ kan. Selisih waktu sholat kita 1 jam. Gitu. Bagaimana dengan waktu-waktu lain? Ya, Anda dari luar negeri. Jadi 24 jam kita terima apa? Kita terima doa. Coba bayangkan. Berarti kita mendapatkan doa orang yang terbaik yang ada di dunia yang selama kita hidup. Nah, karena itu, jangan mementingkan saja individu anak kita. Justru bagaimana kita membuat dunia ini dipenuhi oleh orang-orang baik, gitu. Supaya orang-orang baik ini banyak yang salat nanti ketika kita mati. Kalau mementingkan saja keluarga, belum tentu keluarga sudah sekolah pada sebagainya mati. Dia sudah duluan mati daripada kita kan? Weh, gimana siapa yang doakan? Nah, lihat, coba jadi lihat bagaimana ketika kita mengajar, menyebarkan ilmu adalah menyebarkan kebaikan di semua tempat di dunia ini tanpa melihat siapa orangnya, ya. Itu sama halnya memperbesar doa itu nanti ketika kita meninggal. Jadi tidak perlu takut. Jadi saya itu berprinsip kalau kadang kalau saya mati nggak perlu ada orang yang tahu mati hilang aja gitu kan. Karena kalau kita mati, saya lihat orang Jakarta banyak orang yang disibukkan gitu, banyak orang yang direpotkan. Sudah mati masih merepotin orang, masih mengganggu orang, eh, masih mengusik orang. Coba lihat di kota-kota. Kadang kita lewat, kita juga penting nih mau pergi mengajar toh. Wah, kita dihentikan karena ada mobil ambulans mau lewat kan.
Dan itu rata-rata arogan. Saya bilang dalam hati saya ini sudah mati masih masih arogan ya. Ya, mestinya kita juga ya saya kadang lebih baik mati aja gitu, nggak perlu ada orang yang tahu, nggak perlu kita mau tersohor lah. Masa mati masih mau tersohor? Hah? Bangga banyak orang datang dia. Kalau orang datang mau tersohor, orang-orang yang tidak muslim juga banyak orang yang tersohor karena kematiannya, ya kan? Nah, karena itu lisalluna orang apa ya maksudnya apa? Mereka ini mendoakan kepada apa? Kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi semua makhluk, ya semua makhluk. Karena semuanya makhluk itu salat, eh, gitu. Kalau semuanya salat berarti sudah ada protapnya di situ. Dia saling terkoneksi dengan satu sama lain. Tidak perlu kau ajarkan, doakan saya nanti kalau meninggal supaya masuk. Tidak perlu. Itu jadi kita ini terkadang mereka ngerepotin ya. Ada juga dalam ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran nih, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat-malaikat yang membawa aras itu, ini kita kan mengenal hierarki secaraan itu, aras ya. Aras itu berarti pembawa-pembawanya malaikat ya. Jadi ada malaikat-malaikat pembawa ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Gitu. Dia bertasbih pakai fi'il mudhari ini, pakai fi'il mudhari. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dia memuji, bertasbih, memuji Allah Tuhan mereka. Dan kemudian lanjut, wa yastaghfiruna lillazina amanu. Ini pakai fi'il mudhari juga nih. Dan mereka terus gitu sampai hari kiamat itu. Dia memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin, ya. Orang-orang mukmin secara umum ini. Bagaimana dengan orang yang mukminnya lebih tinggi derajatnya? Karena yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya. Berarti kita ini ya selama niat kita baik, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan istighfar itu. Dan istighfarnya malaikat itu tidak berhenti. Sama dengan kita. Kita belajar ada jadwalnya. Ya kan? Hari malam Rabu, subuh Jumat, itu pun kadang kita nggak ngaji kan. Ngaji pun kadang nggak kita mengerti semua kan. Kadang nggak kita fokus. Jadi, saya mengajar tapi kalian juga masuk istighfarnya di situ. Karena apa? Karena paling tidak masuk di dalam members mukminnya. Tetapi al-itibar ala masa yakun, nanti juga Anda akan mengajar, sudah mendapatkan juga member itu mengajarnya, kemuliaan mengajarnya. Jadi tidak pernah berhenti. Ya memang hadis ini daif ya, tapi kan diperkuat dong jadi tidak semua hadis daif itu mesti ditolak. Makanya karena itu ulama hadis ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa hadis yang daif boleh dipakai dalam fadhailul a'mal dengan beberapa syarat. Yang pertama, dhaifnya tidak terlalu lemah, tidak terlalu. Ya. Yang kedua ada asalnya, ada asal pokoknya dalil itu. Seperti ini tadi bahwa Allah inna Allah malaikatahu wa ahlu samawatihi wa ardihi, ya ada dalilnya. Wa inni syai'in la yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali bertasbih kepadanya. Ketika kita hamba juga bertasbih, maka orang yang mencintai bertasbih, orang yang selalu bertasbih pada Allah, dia mencintai, pasti juga mencintai orang yang suka bertasbih. Ya tahu? Itu adalah naluri rasa itu. Sama dengan Anda, umpamanya Anda nih ikuti Piala Dunia, ya toh? Umpamanya Haidil, dia dukung Argentina. Anda juga pendukungnya Argentina.
pasti berubah, pasti berbeda cara pandangnya melihat Anda yang sama pendukung Argentina dengan melihat Ahmad yang dukung Brazil. Ya kan? Eh, Kalau orang yang kita senangi karena mendukung yang kita senangi atau sama-sama senang kita, maka kita nikmatnya apa? Doa itu tidak diucapkan, sudah menjadi harapan hati kita supaya Haidit dan pendukung Argentina baik-baik saja. Bahkan ya, itu tidak perlu dalil di situ. Ada namanya talazum, ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun. Saya umpamanya, kalau saya melihat garis besarnya tadi itu bahwa semakin banyak orang baik kita meninggal, meninggalkan banyak orang baik, artinya kita meninggal banyak orang yang berdoa untuk kita. Gitu. Bayangkan kalau kita meninggal tidak ada orang yang salat. Nah, jadi jangan terlalu apa diskriminatif. Oh, ini anak saya mesti diluluskan karena anak saya. Enggak. Lihat itu bisa mencegah kita untuk diskriminatif, melihat komunitas tertentu mendukung. Enggak, lihat selalu garis besar. Ya, Eh, kalau kita luluskan orang yang memang berhak, ya dia akan menjadi apa? Suatu komunitas besar dalam dunia ini. Yang kebaikannya kemana? Di dunia ini kita akan mendapatkan, di akhirat juga kita mendapatkan. Apa bedanya? Pasti beda. Pokoknya kalau dunia ini 2 miliar muslim, dari 7 miliar penduduk dunia, ada 2 miliar muslim. Taruhlah setengahnya sholat. Tahu? Taruhlah setengahnya sholat nih. Seluruh dunia. Bayangkan 1 miliar orang yang mendoakan kita 24 jam tidak pernah berhenti. Karena orang yang sholat tidak pernah berhenti di dunia. Karena masing-masing waktu kita berbeda. Yang Amerika jamnya sekarang, Australia, Inggris, dan sebagainya. Ya, jadi kebayang nggak kita ini didoakan 1 miliar? Hah? 1 miliar. Ya, kebayang nggak? Dan itu bukan 5 menit saja. 1 miliar ini 24 jam mendoakan kita. Tetapi harus saja members dulu. Supaya kita masuk wa ala ibadillahis sholihin. Gitu. Nah, bahkan kita masuk di semua doa-doa di luar salat. Makanya itu doa-doa Al-Quran tidak perlu berubah. Biarkan begitu saja. Umpamanya, Rabbana, atina, fid dunya. Kita juga masuk dalam doanya itu. Walaupun dia batasi, ya Allah ini doa saya tidak memasukkan Ahmad. Tidak bisa dikecualikan ya. Karena apa? Sigatul jam'i kalau dalilnya umum la yukhassisuhu illa dalilun qawi. Enggak boleh ditaksis ya. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kita masuk sama doa. Jadi orang yang bukan saja di salat, orang yang membaca Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Min sigatil jami semua masuk kita semua. Dan masuknya kita itu tidak menunggu kita mati dulu, ya. Di dunia dan di akhirat. Di sekarang ini kita sudah dapat. Nah, karena itulah mengapa begitu penting mengajarkan orang agar kebaikan itu tambah menyebar dan bertambah banyak membersnya. Gitu. Semakin bertambah banyak membernya, kita menciptakan lingkungan yang juga lingkungan itu akan memberikan kondisi yang mengkondisikan untuk memproduksi orang-orang baik yang lain. Gitu. Kalau punya satu desa semuanya penjahat, nah, semuanya penjahat, maka karena dia penjahat semua, itu besar kemungkinan akan menularkan kepada yang lain karena dia dominan. Rata-rata dominan itu mempengaruhi yang minimal, gitu. Jadi ini masih mending ini hadis kalau menurut saya, ya semua segala sesuatu, biji-biji,
bukan menurut saya, menurut Al-Quran, biji-bijian apapun serangga, dia akan berdoa untuk kita semua. Jadi berbahagialah selalu kepada orang yang menyibukkan dirinya dengan belajar dan mengajar, karena dia menuju kepada derajat yang sederajat dengan Nabi. Termasuk fasilitas dan apresiasi yang diberikan oleh alam semesta ini itu memberikan dukungan moral. Jadi kalau Anda penat, Anda lelah, waduh banyak sekali jadwal hari ini. Ingat itu, bahwa jendela Anda, televisi Anda, apa saja di situ mendukung Anda, semua itu mendoakan Anda. Dia selalu mensupport. Karena itulah, pokoknya jangan pernah penat sampai Anda bisa berbicara dengan dinding. Kita itu bisa berbicara dengan sesuatu yang satu komunitas. Nah, bisa berbicara dengan kambing, tapi satu komunitas dulu dengan kambing. Maksudnya jangan jadi kambing dulu. Kambing itu bersikir juga, ayam bersikir. Ya, segala sesuatu yang kita dekat dengan cinta, maka pasti sesuatu itu akan juga tidak ada sesuatu ini di muka bumi kecuali bisa ditaklukkan dan dijinakkan semua. Karena kenapa? Karena kita ini satu apa? Satu jaringan member semua, satu keanggotaan semua. Sama dengan kalau Anda mengatakan ada di Kalimantan, oh kamu dari Kakas ya? Oh Kakas, pasti respeknya berbeda. Gitu. Jadi kita ini terhubung dengan suatu alumni, alumni global, ya, alumni alam semesta, termasuk semua apa? Termasuk anjing, semuanya sealumni semua. Jadi sealumni itu anggota itu tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Itulah apa members besarnya agama ini. Inilah salah satu hadis-hadis ini adalah bagian-bagian daripada parsial-parsial bagaimana tingginya derajat orang yang belajar, karena orang yang mengajar, karena orang yang mengajar itu adalah orang yang menyebarkan kebaikan. Semakin kita sebarkan kebaikan, membersnya kebaikan itu semakin besar, sehingga members itu semakin besar menjadi dominan, dan kita akan mempengaruhi. Dan itu kembali ke kita, dunia dan akhirat, dampaknya. Tetapi tak nampak kita lihat itu, kecuali orang-orang yang punya mata batin, yang punya diberikan buka mata hati oleh Allah untuk melihat keistimewaan ilmu itu. Ya, kalau sekarang kan ya rata-rata orang itu ya mau memasukkan anaknya, penting iya, kadang meremehkan ilmu agama. Kalau nanti jadi kamu ustaz, kamu jadi apa? Jadi imam saja, gitu. Padahal kita itu belajar bukan bukan mau menjadikan kita menjadi imam, enggak. Kita itu belajar agama untuk menjadi manusia yang baik. Termasuk diantaranya, enggak apa-apa ustaz berbisnis, bertani, ya kan? Karena itu juga bagian daripada ilmu, ya. Jangan nanti bilang, wah saya kan ini dari kian muda, saya mesti jadi ustaz. Tidak mesti begitu. Itu sahabat-sahabat Nabi, mana yang lebih tinggi belajarnya? Ya, mereka kan. Apakah dia mengajar dipanggil ustaz? Ustaz Umar bin Khattab, Kiai Abu Bakar, tidak kan? Ya, cuma kita ini yang mensekat-sekat diri kita, lalu mengajarnya, lalu membangga-banggakannya, padahal buat-buat kita sendiri yang buat-buat. Ya kan? Itulah manusia. Jadi saya kira demikian saja pelajaran kita malam ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya, masih panjang-panjang ya. Dalil-dalil akalnya ya. Ini sudah lama kita baca terus ya, riwayat-riwayat saja. Belum masuk ke ini berapa halaman lagi masuk ke satu pertemuan lagi ya. Ya, saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Insya Allah lain kali saya sambung, kebetulan besok saya ada ujian sidang tesis ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tas Muhammad Wahyu di mana sekarang, di Kalimantan? Sudah balik ke rumah. Ah, Sudah balik ke di Sulawesi. Sulawesi. Hmm. Di sana kebetulan aja di Bangka. Oh gitu. Siapa yang di luar Sulawesi? Saya pun
Oh, di mana? cuman masih anu, Di Sorong, Bung. Oh, Sorong jauh sekali. Bukan di Ambon. Iya, Bung. Di Sorong, Bung. Oh, Sorong. Kota Sorong. Kota Apa namanya? Sorong,